Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Puji Widyarti, NIM 200210070111, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Regional dengan memilih materi yang berjudul Pusat Pertumbuhan dan Perencanaan Pembangunan Regional. Langsung saja ke slide yang pertama, itu ada pengertian pusat pertumbuhan. Apa sih pengertian pusat pertumbuhan itu? Jadi, pusat pertumbuhan adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya, yang menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Yang kedua, pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai hinterland. Lanjut slide yang berikutnya. Faktor pengaruh pada perkembangan. Perkembangan pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh 7 faktor antara lain. Yang pertama yaitu ada faktor lokasi wilayah, yang lokasinya itu strategis dengan aksesibilitas tinggi, baik lewat jalur darat, laut, dan udara yang dapat menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang kedua ada faktor sumber daya alam wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang ketiga itu ada faktor sumber daya manusia wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola wilayahnya sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya, faktor yang keempat ada faktor topografi. Wilayah dataran rendah akan berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah pegunungan. Wilayah dataran rendah yang relatif halus atau datar itu berpotensi menjadi pusat pertumbuhan karena pembangunan jaringan transportasinya lebih mudah sehingga distribusi barang dan jasa akan menjadi semakin lancar. Faktor yang kelima ada faktor fasilitas penunjang wilayah yang memiliki jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, terminal, pelabuhan laut dan udara, bahan bakar, air bersih, dan sarana kebersihan sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan. Selanjutnya, faktor keenam ada faktor industri wilayah yang memiliki banyak aktivitas industri yang dapat menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang terakhir yaitu faktor ketujuh ada faktor sosial budaya masyarakat. Wilayah dengan potensi sosial budaya tinggi dapat menjadi pusat pertumbuhan. Oke, slide yang selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Jadi, teori pusat pertumbuhan itu ada 3. Yang pertama, terdapat teori polarisasi ekonomi menurut ahli Gunnar Myrdal. Teori yang kedua itu ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole teori. Yang teori ketiga, teori terakhir ada teori tempat sentral atau central place teori. Langsung saja kita bahas satu persatu teori pusat pertumbuhan. Yang pertama ada teori polarisasi ekonomi atau Gunnar Myrdal. Jadi, teori ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah pinggiran. Yang kedua, proses masuknya tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus sehingga terjadi pusat pertumbuhan yang semakin lama semakin pesat. Kemudian terbentuk polarisasi atau kutub pertumbuhan ekonomi yang cenderung merugikan daerah pinggiran, seperti terjadi ketimpangan wilayah, peningkatan kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, proses masuknya tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan berlangsung terus-menerus hingga terjadi pusat pertumbuhan yang semakin lama semakin pesat. Kemudian terbentuk polarisasi atau kutub pertumbuhan ekonomi yang cenderung merugikan daerah pinggiran, seperti ketimpangan wilayah, peningkatan kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Teori yang kedua ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole teori. Teori ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah pinggiran.
Titik tempat awal pertumbuhan berlangsung disebut pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan. Pusat pertumbuhan tersebut akan memberikan pengaruh positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk atau sektor ekonomi, serta kemajuan lain di bidang sosial dan budaya. Di sektor ekonomi sendiri antara lain muncul berbagai peluang kerja, adanya pergerakan barang dan jasa. Di bidang sosial budaya seperti meningkatnya pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan, sarana pendidikan, kelancaran informasi dengan berbagai media komunikasi. Teori yang terakhir itu ada teori tempat sentral atau central place theory. Teori ini menyatakan bahwa pusat-pusat pelayanan harus terletak di tempat yang sentral, sehingga tempat yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal, baik sebagai pemberi pelayanan maupun sebagai konsumen. Nah, jadi bagaimana jika topografi wilayah seragam dan tingkat ekonomi penduduk homogen? Maka jawabannya itu akan tumbuh tempat sentral atau pusat pelayanan yang berjarak sama dengan pola keruangan berbentuk heksagonal atau segi enam. Tempat sentral atau pusat pelayanan dapat tumbuh dan berkembang jika ada threshold population atau jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan untuk kelancaran suplai barang. Jika jumlah penduduk tidak mencukupi, maka tempat sentral atau pusat pelayanan tidak akan terbentuk. Tempat sentral atau pusat pelayanan dapat tumbuh dan berkembang jika ada range atau jangkauan atau jarak yang harus ditempuh penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, next. Wilayah pusat pertumbuhan regionalisasi. Jadi, dalam rangka mempercepat pembangunan nasional, pemerintah Indonesia itu menerapkan sistem regionalisasi berdasarkan potensi geografis yang ada di wilayah. Lanjut, wilayah pusat pertumbuhan industri. Jadi di negara kita Indonesia itu sebagian besar industri nasional berada di Pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketimpangan aktivitas ekonomi daerah serta menurunkan daya dukung lingkungan Pulau Jawa. Untuk mengatasinya, prioritas pembangunan industri diarahkan ke wilayah lain di luar Pulau Jawa dengan membentuk kesatuan wilayah industri yang meliputi: pertama, wilayah pusat pertumbuhan industri atau WPPI. Yang kedua ada zona industri, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada kawasan industri lingkungan atau permukiman atau industri kecil sentra industri yang biasa disingkat dengan LIK atau PIK. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Pertumbuhan di berbagai wilayah harus memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan secara terpadu, yang berarti yaitu ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan wilayah yang pesat akan menimbulkan kerusakan alam karena daya dukung lingkungan tidak seimbang dengan daya tampung lingkungan. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Jadi di sini ada perbedaan antara pembangunan pedesaan dan pembangunan di wilayah perkotaan. Untuk ini kita bahas pembangunan yang ada di pedesaan terlebih dahulu. Pembangunan pedesaan menggunakan pendekatan spasial atau tata ruang, yaitu Desa Pusat Pertumbuhan atau DPP. Yang kedua ada Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP 2D. Yang ketiga ada Agropolitan Distrik. Pembangunan pedesaan dapat terlaksana jika memiliki 3 unsur, yaitu pusat wilayah pengaruh, jaringan transportasi desa yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan disebut Desa Pusat Pertumbuhan atau DPP. Desa yang termasuk dalam jangkauan DPP disebut Desa Hinterland. Jangkauan pelayanan pembangunan dari DPP ke DH disebut Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP 2D. Agropolitan adalah kota yang berada di lahan pertanian dan menghasilkan produk sejak munculnya otonomi daerah. Pembangunan perkotaan sejak muncul ini ada yang kedua, pembangunan di wilayah perkotaan.
Sejak munculnya otonomi daerah, pembangunan perkotaan dikelola oleh pemerintah kota melalui program pembangunan prasarana kota terpadu atau biasa disingkat dengan P3KT. P3KT itu sendiri meliputi yang pertama ada program perbaikan kampung, yang kedua ada program pengadaan tempat tinggal dan tempat bekerja, yang ketiga ada program pengadaan sistem transportasi dan rekreasi, yang keempat ada program pengadaan prasarana seperti jalan, jembatan, tempat parkir, taman, dan air bersih. Yang kelima ada program pengadaan sarana seperti terminal, pasar, dan pemadam kebakaran. Yang keenam ada program pengadaan fasilitas ekonomi seperti pertokoan, bank, restoran, dan hotel. Yang terakhir ada program pengadaan fasilitas sosial seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, kantor polisi, lapangan olahraga, dan ajang rekreasi. Slide yang berikutnya, perencanaan pengembangan wilayah atau PPW adalah perencanaan bersifat integratif yang berarti menggabungkan dan komprehensif, yang berarti mengelola semua aspek. Jadi agar semua wilayah dapat melaksanakan pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing. PPW itu meliputi 5 sektor. Yang pertama ada sektor ekonomi, yang kedua ada sektor sosial, yang ketiga ada sektor institusional, yang keempat ada sektor sumber daya alam, dan yang kelima ada infrastruktur fisik. Tingkat perencanaan. Pengembangan wilayah PPW meliputi perencanaan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Dananya berasal dari daya yang dialokasikan pemerintah pusat berupa 1. Dana alokasi umum atau DAU, 2. Dana alokasi khusus atau DAK, pembagian rencana pembangunan antara lain. 1. Rencana pembangunan jangka panjang itu periodenya 20 tahun ke depan yang ditinjau setiap 5 tahun sekali. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah, periodenya 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir rencana pembangunan daerah 1 tahun. Pembangunan tingkat provinsi menggunakan jangka panjang dan menengah. Tingkat kabupaten atau kota menggunakan jangka menengah. Perencanaan pengembangan wilayah atau PPW adalah perencanaan yang bersifat integratif atau menggabungkan perencanaan pusat pertumbuhan dan pengembangan. Perencanaan pembangunan pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan berdasarkan pada teori kutub pertumbuhan dan menggunakan pendekatan sektoral dan regional berdasarkan potensi unggulan masing-masing wilayah. Konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi diperkuat dengan pengembangan jaringan infrastruktur dan dibentuk Koridor Ekonomi Indonesia atau KEI agar tercipta peningkatan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. KEI adalah pembangunan berbasis potensi suatu wilayah, baik potensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.